Minasan, konnichiwa, Satria des. Konnichiwa, Janus des. Hari ini kita akan merakit ya, Hmm. merakit Gundam judulnya. Tapi modelnya lebih ke amatir gitu ya. Jadi gua di sini sebagai amatir builder dan Janus di sini sebagai Sebagai apa ya? Sebagai not so amateur builder. mungkin ya, mungkin. Oke, jadi kita hari ini akan merakit HG Iron Blooded Orphans Mobile Suit Gundam Barbatos. Barbatos. Keren ya. Kayaknya ini banyak yang suka ya ini. Banyak banget. Gue jujur Gundamnya gue nggak gitu suka sebenarnya. Cuman ceritanya begitu gue nonton bagus banget. Bagus ya? Bagus banget ceritanya. Oke, kita langsung aja kali ya. Oke. Oh sebelumnya untuk para kalian yang baru pemula perlu diketahui alat-alatnya nih. Equipmentnya apa aja sih yang kita perlukan? Kalau menurut gue yang paling penting adalah Nipper. Ini mereknya God Hands, bisa dibeli juga di Unilabo. Oke, tapi at the moment di Unilabo baru ada ini. Apa namanya? Bandai Spirits Entry Nipper, warnanya pink buat cewek-cewek. Paling baru nih. Bisa dibeli di Unilabo ya, langsung. Kitnya ada, kitnya. Kitnya, kit apa nih? Barbatosnya ada di Barbatos. Oh iya, jelas lah. Iya kan? Pastinya ya. Apa? Jadi semua Gundam yang kalian cari, yang kalian semua cari pasti ada di Unilabo. Nggak mungkin nggak ada. Gua beli Gundam, gua Mono Eye karena gua kolektor Mono Eye di Unilabo. Selain ini, Nipper, kita dibutuhkan juga hobby knife namanya. Oke. Nah, kebetulan ini hobby knife-nya sudah sering dipakai banget, jadi sedikit berkarat ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita semua tetap tajam. Pasti akan tetap tajam. Jadi biasanya kalau lu gimana nih, Sat? Kalau misal kayak gini ya. Kit udah di depan mata, udah tiba saatnya merakit. Biasanya lu ngapain dulu sih? Yang pasti gue buka plastiknya. Oke. Boleh ya gue buka plastiknya ya? kan mobilnya lagi. Ya. Untuk HG enak banget, plastiknya cuma 2. Karena high grade itu di Gundam itu ada beberapa grade ya. Mohon maaf ya teman-teman, karena saking excitednya Satria sama Janus ini ngerakit Gundam, jadi penjelasan skala Gundamnya itu gak kesebut ya. Jadi di Gunpla itu sebetulnya kebagi jadi 5 skala nih untuk sampai sekarang. Yang pertama itu 1:48 yang bisa disebut juga mega size. Dia itu lumayan besar ya kalau dibilang. Dan juga kedua dilanjutkan oleh 1:60 yaitu yang kata lainnya tuh panggilannya perfect grade atau biasa disebut PG. Nah itu kedua terbesar biasanya. Dan yang ketiga itu ada 1:100 yang banyak orang bilang itu master grade atau disebutnya MG, dan juga kebanyakan ada 1:100 yang line up belakangan ini baru keluar itu full mechanics teman-teman. Nah yang keempat ada di 1:144 which is itu adalah high grade atau yang biasa disebut HG ya. Ada juga real grade ini sama 1:144 yang disebut RG. Nah, yang sekarang itu yang terbaru ada lagi entry grade, dimana yang untuk teman-teman yang baru pertama ngerakit Gundam bisa dimulai dari entry grade ini, tapi belum banyak pilihannya sejauh ini tuh. Nah, yang terakhir ada juga non scale, jadinya nggak ada skala ya, ada 1 berapa kayak gitu nggak ada. Yang banyak di pasaran itu adanya super deform atau dibilang SD, yang bentuknya cibi-cibi, badannya kecil, kepalanya besar. Jadi buat yang pada mulai belajar cocoknya HG. Sebenarnya kalau lu males banget HG juga bisa SD. SD lebih gampang lagi. Oke, dan gue udah semuanya plastiknya gue udah buka. Di setiap plastiknya pasti ada alfabetnya, bro. Jadi kita lihat ini huruf A, gue akan atur di meja gue di sini paling atas. Oke. Dan yang kedua ada B, gue akan taruh juga. Jadi gue akan naruh 1, 2, 3, 4, 5 Sesuai abjadnya sesuai ya? abjad. Nah, Oke. tapi jangan lupa untuk lu punya space juga. Space di sini buat lu motong. Nah, ini guys, untuk Gundam-Gundam keluaran dari awal sampai kurang lebih kayak 2018-an yang belum terlalu modern, pasti mereka punya part ini. Namanya part PC. PC itu karet, biasanya bahannya karet ya. Setiap plastik ini juga bahannya beda-beda ya Jan, sebenarnya. Betul ya. Jadi pada dasarnya Gunpla itu kan Gundam plastik model ya. Ya, Nah, Gunpla. jadi sesuai namanya dia memang mayoritas bahannya itu adalah plastik, tapi ternyata
setiap apa namanya plastik seperti lembaran plastik seperti ini namanya runner. Nah, tiap runner tuh kadang bisa beda jenis plastiknya, gitu. Dan kalau setahu gue sih atau yang pernah gue temui itu ada yang namanya PS, kodenya tuh PS. Nah, ada juga yang kodenya tuh ABS, gitu. Nah, itu bedanya apa? Kalau PS tuh polystyrene ya kalau nggak salah. Jadi polystyrene dia plastik ya. Plastik yang lebih empuk gitu rasanya. Nah, kalau ABS tuh dia lebih keras, lebih kaku. Gitu ya. Lebih kaku. Berarti jadi, untuk biasanya mungkin ABS dia partnya kayak ke engsel, bukan apa kayak ya, kakinya gitu. Jadi dia kokoh gitu kan. Betul. Jadi biasanya itu ABS itu suka ditemui di part-part engsel gitu biasanya kayak gitu. Suka dibedain dia bahannya. Ya, kalau PC bahannya apa? Karet. Ya, karet ya, polycap, PC. Oke, gue udah semuanya organize di sini. Mungkin kita bisa start. Oke. Untuk ini ya. Kita lihat dulu. Biasanya kalau dari lu sendiri nih, dijejerin berdasarkan abjad ini biar apa nih biasanya? Sebenarnya biar gue mudah, biar gue ingat. Jadi gue biasanya saking seringnya ngerakit Gundam, jadi kayak A, gue udah tahu di sini, A2 di sini, B sini, C, D, E sama PC gitu. Jadi gue udah hafalin dulu di sini. Jadi ketika ngelihat manualnya diminta runner apa, bener, lu langsung tahu harus ngeliat yang mana gitu ya. Nggak harus ngubuk-ngubuk nyari-nyari lagi gitu ya. Di sini terbagi nomor 1 judulnya body. Nanti akan ada part-partnya yang akan kita potong sebentar lagi. Nah, nomor 2 ada head, nomor 3 ada right arm, nomor 4 ada left arm, nomor 5 dia di sini tulisannya assemble. Berarti sebenarnya ini udah ya boleh assemble di sini. Cuman gua nanti biasanya. Nomor 5 gua skip. Nomor 6 leg. Nah, leg kalian juga harus cek setiap nomor ini. Kalau misalnya tidak ada tanda di kali duanya, itu artinya biasanya kayak telapak kaki, betis kaki. Ya. Jadi yang emang nggak kebagi kiri kanan. Biasanya ketika udah nyampe paha, nyambungin ke pinggang, itu biasanya baru ada left right. Nah biasanya kalau sepatu itu pasti dikali 2. Benar-benar. Jadi ketika di manualnya ada tulisan suatu part, terus ada tulisan kali 2, itu biasanya maksudnya tuh ini ya, jadi kayak dia tuh duplikat gitu ya. Benar. Partnya tuh duplikat. Jadi kita butuh bikin 2 buah hal yang sama. Nah, dan ini biasanya kalau misalnya kita lihat di runnernya juga, dia runnernya bisa jadi ada runner yang ngedouble. Ngedouble gitu. Biasanya sih kayak gitu. Benar. Nggak tahu, nanti kita lihat kalau di Battletoads kayak gimana. Seharusnya seperti itu, karena ini kebanyakan part-partnya cukup simple ya. Oke. Nah, ini Jan yang tadi kita lupa bahas, stiker tuh. Oke, stiker. Nah, tandanya seperti apa sih kalau misalkan ada pemasangan stiker di Gunpla? Kalian bisa lihat di sini. Tunjukin ke sini aja kalian. Gambarnya seperti ikon lagi narik kertas. Seperti ini. Ini artinya ada stiker, dan stikernya ini pasti ada kodenya. Contohnya ini. Kodenya nomor 13. Berarti di part stiker ini kita harus cari nomor 13 untuk dipasang di part bagian itu. Oke, guys, kita akan start dulu ya mungkin ya bagian bodinya. Untuk cara motongnya kita misalnya contoh B29 ya guys. Kita akan pakai sisi datar dari nippernya. Nah, ini B29. Setelah ini akan gua bersihkan pakai hobby knife. Oke. Jadi bener banget, Sat. Jadi ketika kita motong part dari runner itu, emang mungkin pas awal-awal kita kepengen buat si mata pisau dari nippernya itu dia nempel banget ke part gitu, karena kita pengen motong bersih. Tapi sebenarnya nggak bisa. Betul, tapi dalam ngerakit Gunpla tuh kita nggak dianjurkan kayak gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya nempel banget, apa yang terjadi, dia bakal plastiknya tuh kayak kejepit gitu. Iya, plastiknya kejepit terus sehingga meninggalkan yang namanya stretch mark. Iya, stretch mark, kalau nggak dekokan ke dalam. Betul, dia jadi kayak dekok ke dalam gitu. Intinya jadi part aslinya dari si Gunpla ini dia jadi damage gitu ya, entah dari segi warna jadi ada putih-putih gitu. Iya. Atau jadi dia jadi dekok ke dalam. Betul banget, Jan. Jadi harus misahin dikit ya. Oke, gua akan praktekkan cara penggunaan hobby knife. Jadi ketika ini sebenarnya stretch mark ya, hampir stretch mark. Kita akan
akan bersihkan. Oke. Sip. Nah biasanya nih, ini setelah pakai hobby knife kayak barusan tuh, kayak Satria barusan, ini kita bisa juga ngasih amplas ya. Amplas. Jadi kalau misalnya bagi yang punya amplas, itu bisa juga tuh Betul. di amplas juga. Oke. Oke, tadi kan gue baru mempraktekkan gimana caranya pakai hobby knife, gimana caranya pakai nipper. Nah, biasanya per nomor gue akan potong semuanya dulu, Jan. Oh oke. Nomor 1 gue akan potong B29, A234, habis itu ada PC2, ada 2 biji, gue potong semuanya. Disiapin dulu semua. Disiapin partnya dulu gitu ya? gue semuanya, habis itu Oke. gue bersihin satu-satu, baru gue combine. Oke. Tapi ini memang series high grade Iron Blooded Orphans ini waktu baru pertama keluarnya dulu tuh bikin ini ya, lumayan heboh juga ya. Kalau soalnya ini bisa bilang mungkin kit high grade, tapi dia seolah-olah ada inner frame-nya gitu ya. Kayak gue ya. betul. Kayak Master Grade gitu. Master grade tapi kecil. Jadi waktu baru keluar tuh ini lumayan mengagetkan banyak orang kayaknya deh. Soalnya wah ini high grade tapi kok ada kayak semacam inner frame-nya gitu. Keren sih emang. Mungkin boleh dijelasin sedikit tentang inner frame, Jan? Inner frame. Sebenarnya. Oke, inner frame tuh, nah jadi inner frame tuh adalah kayak kerangka bagian dalam dari si mobil suit itu gitu ya. Nah dan di atasnya inner frame itu dia ditutupin oleh outer armornya gitu ya, yang kita lihat biasanya gitu. Oke, guys, gue udah potong di part nomor 1 nih. Semuanya udah gue potong. Oke, jadi ini Satria udah nyiapin, udah motong semua part yang dibutuhin di Ya. bagian nomor 1 dari manual ini ya. Yes, bagian body. Which is body. tulisannya. Oke. Oke, gue akan mencoba ensemble semuanya ya. Ya dari part 1 ini. Mungkin lu bisa jelasin Oke. di sini ada bagian stiker. Mungkin lu mau pasang stikernya? Stiker. Oh, oke. Oke, jadi di manualnya di sini tertulis ini ya, di bagian torsonya dia ada kayak simbol gitu ya, dan dia diminta pasang stiker nomor 2 di sini tertulis. Oke, berarti kita cari nih di sini di lembaran stiker ini stiker nomor 2. Oke. Oh ya, dan kalau gue personal sih biasanya kalau ngambil stiker tuh nggak langsung pakai tangan gitu ya, nggak langsung dikupas pakai tangan. Kenapa? Soalnya bisa jadi tangan kita kan ada keringat ya barangkali. Jadi takutnya kalau misalnya kena ke stiker nanti daya rekatnya tuh berkurang. Jadi kalau gue biasanya ngambil stiker tuh pakai hobby knife. Kita ambil hobby knife, tempelin. Nah, kita ambil pakai hobby knife. Terus kita tempelin sini. Ya, di tengah. Pas. Oke. Ini baru ketaruh doang, belum nempel. Jadi kita masih bisa geser-geser adjust posisinya ya. Serapi mungkin, guys. Oke, kayaknya ini udah oke ya. Oke. Nah, kalau udah dirasa oke, tinggal kita tekan, kita fixin. Gimana, Sob? Perfect, man. Oke. Perfectly centered, guys. Dulu kita lihat ini. Ini bodinya. Kecil banget ya bodinya lagi. Jadi nasometer ya. Segede jempol gua, men. Oke, kalau gitu boleh deh gue cobain bikin headnya ya. Oke. Sisa ini banyak banget ya. Gue lumayan sih, gue nyisain banyak. Oke, dia masih ada ini ya, masih ada sisa plastik. Nah ini gue potong sekali lagi. Oke. Mungkin cara motong partnya juga gue sedikit berbeda dari Satria ya. Kalau Satria tadi motong dari runner, terus ketika udah dipotong, sisanya dibersihin pakai hobby knife. Hobby knife. Sedangkan kalau gue motong dari runner, terus sisanya gue potong lagi pakai nipper lagi. Oke.
Baru lu bersihin lagi nggak? Dia bersihin lagi. Bersihin lagi baru terakhir. Jadi yang gua 2 step, lu 3 step gitu ya? Atau 3 atau bahkan sebenarnya bisa lebih ya. setelah lu pakai hobby knife lu bisa amplas gitu ya? Ya, biasanya gua amplas dan amplasnya pun bertahap ya biasanya sih. Dari yang kasar, terus semakin halus sampai nanti yang sifatnya kayak polishing gitu ya. Iya, polishing. Buat finishing. Nah ini ternyata gue perhatiin ya sekarang ya pas mau motong nih bagian V-finnya Barbatos. Ini ternyata engineeringnya lumayan bagus ya. Kenapa? Soalnya ini kalau misalnya kita perhatiin si bagian V-fin ini atau tanduknya Barbatos ini dia nempel ke runnernya ternyata di bagian belakang tanduknya. Jadi dia nempel ke runnernya di bagian belakang. Jadi emang udah dipikirin kalaupun misalnya kita messed up nih ya, misalnya kita gagal motongnya atau salah potong nggak bersih, ini setidaknya masih tersembunyi dia. Masih clean dan mungkin Bandai dapat feedback juga kali ya dari customernya bahwa kalau itu sampai nempel dan lu harus motong, bisa aja kemungkinan salah potong kalau nggak potong gitu. Patah gitu ya. Iya, patah. Takutnya. Jadi memang kit-kit yang relatif baru tuh memang enaknya kayak gini ya. Lebih Ya. diperhatikan dari semua yang sudah gitu. Betul. Mereka lebih advance, lebih gampang juga ngerakitnya, lebih gampang potong dari ini juga. Bener. Bahkan kalau kit-kit yang lebih baru tuh layoutnya pun dipikirin ternyata. Nah ini gimana Sat? Kira-kira kalau lu pengen lu potong nggak nih ininya? Mana? Jadi di V-fin atau tanduknya Gundam itu biasanya kalau high grade itu untuk ini ya fitur keamanan sebenarnya. Karena V-fin tuh aslinya tajam, cuman kalau di kitnya itu karena HG itu high grade itu mungkin banyak konsumennya juga yang relatif muda kali ya. Jadi untuk keamanan dia biasanya dikasih yang namanya flag di sini di ujungnya. Jadi biasanya di bagian ujungnya itu dikasih flag atau yang membuat dia tumpul. Gitu ya. Iya. Nah kalau gue personal biasanya ini gue potong lagi biar dia jadi beneran tajam kayak aslinya. Oke. Kalau gua as it is aja kali ya Jan. Oke. Karena ini kan masih untuk pemula. I see. Oke. Jadi untuk saat ini kita biarin. Yes, Oke. that's it. Sekarang partnya udah lengkap nih. Sekarang kita bikin bagian kepalanya. Tadi dari B20 digabung dengan D2. Oke guys, gua ternyata udah gak sabar pengen langsung gabungin kepalanya sama badannya guys. Keren banget. Next kita akan ke bagian tangan ya. Nomor 3. Langsung aja gua rakit. Oke guys, gua lagi bikin di part 3 ya, which is right arm. Tangan kanan. Nah, poin penting di sini adalah B26 ada arm yang ini, ada E2 dan di sini ada angka 1 sama angka 2. Jadi yang mana dulu yang dikerjain? Ya kan? Ini penting sekali karena gua pernah sejujurnya, gua pernah berapa kali salah. Jadi gua harus buka lagi gitu loh. Itu riskan juga ya kalau Riskan banget kalau buka-buka karena Gundam ini kan sekali lagi plastik model. Jadi kalau misalkan kalian sering otak-atik buka-buka gitu bakal naikin risknya untuk patah gitu. Untuk cacat gitu ya. Iya, sambung-sambungin. Betul, jadinya nanti sedih lah pokoknya, jangan lakuin. Jadi ini yang harus, ini cukup penting yang gue bilang. Yang satu step ini adalah step sebenarnya. Yang satu itu adalah E2 harus ditempel ke B26. Jadi ini ke sini. Bentar. Seperti ini. Habis itu baru kita tempel ini. Oke. Seperti ini. Nah, di sebelahnya Bandai juga menyediakan gambarnya.
Setelah itu baru kita bisa tempel lem penutupnya, covernya. Oke guys, kita udah jadi sampai bagian tangan. Nah, kalau lihat panduan nomor 5, kita disuruh assemble. Oke, kita assemble. Oke, yang kiri polos, yang kanan ada armornya, tameng. Ya. Keren banget tamengnya. Jadi unik banget sih ini Gundam. Separasi warnanya untuk HG gila banget ya. Bagus banget. Yes. Karena sejauh ini kita stiker tuh baru masang buat mata dan icon Badan. yang di Iya, yang di torso icon aja ya. tengahnya, torso. Next step kita ada di nomor 6. Nomor 6 yang tadi gue bilang guys. Oke. Ada 2 kali. Kali 2. Berarti ini adalah panduannya akan tetap satu, tapi kalian harus kerjanya 2 kali. Jadi ini biasanya yang 2 itu tadi gue bilang adalah telapak kaki. Telapak kaki badan sepatunya. Nah, oke, kita akan bikin aja langsung ya. Ini di sini kalau yang bisa kita lihat ya, ada tanda kutip. Nah, ya betul. Ada tanda kutip seperti ini. Ini artinya ada lubang. Kalau nggak ada tanda tonjolan atau lubang atau apapun di suatu part yang mengharuskan kita untuk meletakkannya di posisi gambar berikutnya. Jadi ini kan gambar sebelumnya nih, yang ini. Nah, ada titik seperti ini titiknya. Nah, di baliknya nggak ada titik. Jadi kita harus ikutin gambar yang ini. Nah, di gambar berikutnya ada kutipnya di arah bawah, berarti titik yang ada di sini harus menghadap ke bawah seperti ini, gitu. Jadi itu salah satu detail yang kita harus perhatikan juga ya untuk sebagai pemula. Benar-benar. Jadi biasanya tanda kayak apa namanya? Kutip itu biasa nunjukin ini ya, nunjukin Posisi yang seharusnya di mana? benar. Dia si part ini harus ngadep sebelah mana sih? Betul. Ketika dipasang gitu. Iya, sangat betul. Benar. Soalnya dia biasanya tuh nggak simetris gitu. Iya. Di satu sisi mungkin ada tonjolannya atau di satu sisi ada lubangnya gitu. Iya. Dan itu ngadepnya tuh harus benar. Biasanya itu ditunjukin pakai kutip itu. Gue pernah sekali nggak ngikutin kutip, gue harus bongkar semua. Gue harus bongkar semua lagi. Benar-benar pasti kayak gitu. Jadi itu sangat-sangat penting ya guys. Oke guys, kita sudah selesai di perakitan HG Unicorn Barbatos. Gundam Barbatos. Oke, dan udah jadi nih, semua partnya udah lengkap ya, semua bagian udah jadi, dan sekarang berarti kita tinggal assemble ya, satu yang ini yang paling exciting sih sebenarnya. Oke, gua aja kali ya. Atau lu mau? Nggak, silakan satu. Tuh, kayak gitu ya, udah keras. Solid banget bro. Jadi bisa menguji kesolidan Iya, kita juga. Excel-nya bagus kelihatannya nggak ya? Excelnya bagus banget. Untuk HG ya. Suka ada yang loose tuh. Ini tahun 2015 nih. 2015 udah advance Udah gini. baru lah.
itu momen paling exciting sih. Yoi. Momen yang paling tunggu-tunggu. Karena kita selama ngerakit kan cuma ngeliat per part gitu ya. Iya, iya bosen banget. Nah, sudah jadi, tapi belum full. Backpack. Dan kerennya Barbatos guys, lu bisa ganti tangannya. Ini ada shieldnya, dan yang ini normal. Jadi lu tinggal ganti lengannya dong. Tuh. Jadi sama yang kiri. Tapi gue lebih suka yang ada armor sih, lebih keren. Sama gue juga lebih seneng yang asimetris. Yoi. Oke guys, that's it. That's a wrap for today. HG Barbatos. Terima kasih Unilabo sudah mengizinkan kami. Rangkumannya nih, yang paling penting. Step pertama adalah take your time. Karena kalau lu nggak ada waktu, lu nggak bisa ngerjain Gundam ini, ya kan? Yang kedua, apa Jan? Tetap tenang ya. Tetap tenang. Jangan terburu-buru. Iya. Benar. Dan yang ketiga, menurut gue pribadi, organize, get your things di tempatnya lah masing-masing. Dan biasanya ketika gue udah tidak menemukan apapun yang bisa gue cabut dari sini, biasanya gue langsung buang ke tong sampah biar lu save space. Benar. Semakin sedikit yang ada di meja lo, semakin bagus, ya kan? Lebih enak. Nah ini udah nggak ada semua, tinggal PC yang karet. Nanti dipotong-potong, ditaruh di dalam plastik, kita taruh di wadah Gundamnya. That's it. Thank you for watching. See you next time. はい、皆さんご視聴ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。